Hidayat Abdul Latif. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi sujud sahwi untuk memenuhi tugas mata kuliah PPL 2 Micro Teaching and Learning. Itu selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan sekalian tetap diberi kesehatan ya. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa agar dalam proses pembelajaran kita diberi keterangan yang berbahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berharap anak-anak sekalian bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan serius dan juga dengan penuh rasa hikmat ya. Oke, selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Muhammad Bojalibin, Ahmad Rizky, Hadir. Mila, Hadir. Siti Lutiani, Hadir. Pipi. Hadir. Oke, sebelum masuk ke materi yang sekarang, di sini Bapak ada satu pertanyaan nih buat anak-anak sekalian. Pernah nggak kalian ketika sholat berjamaah terus melihat imam itu melakukan sujud setelah ataupun sebelum salam? Pernah. Nah, apa itu namanya tuh? Mengacu atau sesuai dengan materi yang sekarang Bapak bawakan itu tentang sujud sahwi ya. Nah, sebelum itu Bapak juga ingin menaikkan juga mungkin dulu kalian sudah sudah diberi materi atau sudah mendapatkan materi tentang rukun sholat yang dimana yang namanya sholat ada salah satu rukun sholat yang namanya itu sujud ya. Dan perlu anak-anak ketahui bahwasanya ada juga sujud yang itu tidak termasuk ke dalam rukun sholat. Nah, namanya salah satunya materi yang sekarang itu tentang sujud sahwi. Oke, sebelum Bapak lanjut ke pematerian, yang mana pematerian sekarang itu tentang materi sujud sahwi. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu memahami pengertian sujud sahwi seperti itu apa, nanti Bapak sampaikan. Lalu kemudian mengetahui hukum dan juga dalil dari sujud sahwi. Lalu yang ketiga mengidentifikasi sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi. Lalu yang keempat itu mengetahui waktu pelaksanaan sujud sahwi. Lalu yang selanjutnya itu ada menumbuhkan sifat tawadu, jujur dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga nanti di akhir anak-anak sekalian bisa mempraktikkan sujud sahwi tersebut. Nah, memasuki ke materi yang pertama, yang mana materi yang pertama itu tentang pengertian sujud sahwi. Nah, menurut bahasa atau secara bahasa, arti kata sahwi berasal dari kata, ada yang tahu? Saha yasku sahwan. Nah, yang berarti lupa atau lalai. Nah, jadi sujud sahwi itu adalah secara istilah
dua kali sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah amal atau kekurangan ataupun kelebihan jumlah rakaat, lalu karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Jadi yang dimaksud dengan sujud sahwi itu ketika kita lupa melaksanakan sunnah-sunnah amal, lalu kemudian ketika kita mungkin lupa ataupun lupa ketika kekurangan ataupun kelebihan rakaat, lalu kemudian kita juga lupa ataupun ragu apakah kita ini sudah memasuki rakaat ketiga kah, atau misalkan belum melakukan sujud tasawuf awal, udah melakukan tasawuf awal kah atau belum. Itu ketika kita merasa ragu-ragu dalam melaksanakan sholat, nah alangkah baiknya untuk menutupi keraguan tersebut kita harus melaksanakan sujud sahwi. Nah, selanjutnya hukum dan juga dalil dari sujud sahwi. Nah, hukum melakukan sujud sahwi itu sunnah ya, anak-anak. Dan juga ini ada dalilnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan artinya dari Abdullah bin Buhainah al-Asdi bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat zuhur namun tidak melakukan wudhu tasyahud awal. Nah, setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud dua kali dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum salam. Maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagai pengganti yang terlupa dari duduk tasyahud awal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalilnya itu ketika pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat zuhur, lalu beliau itu lupa tidak melaksanakan tasyahud awal. Dan untuk menutupi kekurangan tersebut, nah Nabi Muhammad SAW itu melakukan ketika sebelum salam melakukan sujud sahwi. Dan hukumnya itu apa tadi? Sunnah. Perhatikan ya. Ya Pak. Nah, sebelum memasuki sebab sujud sahwi, nah untuk waktu pelaksanaan sujud sahwi ada yang tahu? Nah, untuk pelaksanaan sujud sahwi bagi yang belum tahu itu bisa dilakukan sebelum dan juga sesudah salam. Nah, kalau misalkan ketika anak-anak sekalian misalkan mengalami keraguan ataupun lupa nih, studi kasusnya hampir sama sesuai yang tadi dalam hadis, ketika anak-anak mungkin melakukan sholat zuhur terusan lupa tasyahud awal ataupun misalkan ragu-ragu apakah kita udah memasuki rakaat keempat ataupun belum. Nah, ketika posisinya anak-anak ragu-ragu pada saat masih dalam keadaan sholat, nah dilakukannya sebelum salam. Jadi tinggal anak-anak sebelum salam sesudah membaca apa namanya? Tasawuf akhir, teman-teman menambahkan sujud dua kali ya. Itu tinggal langsung saja. Walaupun misalkan ketika kalian lupanya atau ngehnya baru ngehnya itu ketika sesudah selesai sholat, nah teman-teman langsung mengambil posisi seperti mau sholat menghadap ke kiblat, langsung menghadapi takbir, lalu kemudian kalian sujud dua kali, langsung salam, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu sebab sujud sahwi. Yang pertama itu meninggalkan sunnah
Lalu yang kedua itu ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah Quran kayak tadi. Misalkan anak-anak kalian ragu nih, misalkan udah memasuki keempat atau belum, terusan apakah tadi kita perasaan sudah sudah melakukan tasyahud awal, tapi pas di rakaat keempat kita kayak ragu kita udah melaksanakan atau belum kayak gitu ya. Lalu yang ketiga itu mengerjakan sesuatu hal yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Lalu memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya. Lalu yang terakhir itu ragu-ragu dalam jumlah rakaat. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin hikmah dari sujud sahwi. Itu ada 4 poin yang bisa kita ambil dari perilaku atau kegiatan sujud sahwi. Yang pertama itu menjauhkan diri dari sikap sombong dan juga takabur. Lalu yang kedua menunjukkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ketiga itu menunjukkan kesadaran bahwa akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir itu menyadarkan bahwa manusia itu adalah yang sering lupa atau salah, sehingga harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada dasarnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak luput dari salah dan lupa, dan bukan berarti kita itu makhluk yang paling sempurna, bukan berarti kita juga tidak paling sempurna gitu ya. Makhluk yang Allah ciptakan, tapi pada dasarnya kita sebagai makhluk dan hamba Allah, kita juga pasti tidak luput dari salah, melakukan dosa dan juga lupa. Oh ya, tadi Bapak lupa ya, lupa menyampaikan niat dari sholat sujud sahwi. Sujud sahwi itu subhanallah ya namu wala yasbu. Seperti itu ya untuk niat dari sujud sahwi. Mungkin itu yang materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya sebelum selesai kita tutup materi, Bapak bikin 2 kelompok terlebih dahulu ya. Yang kelompok pertama kelompok laki-laki dan yang kedua kelompok cewek-cewek ya. Nanti Bapak di dalam buku ada tugas mengidentifikasi tentang hukum, baik itu dari pengertian hukum dan juga yang lain-lainnya ada di buku ya, tentang perbedaan dari pendapat kedua mazhab ya. Dan kalian nanti mendiskusikannya, lalu kalian menyampaikannya. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk kalian berdiskusi terlebih dahulu. Oke, jawabannya udah habis ya. Nah, selanjutnya dari setiap kelompok menjawab atau presentasikan atau menjawab dari hasil analisis kalian, jawaban-jawaban kalian tentang 3 pertanyaan tersebut. Boleh dimulai dari kelompok 1, boleh silakan. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu apa pengertian sujud sahwi? Jawabannya yaitu sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi saat sholat. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu apa hukum sujud sahwi? Jawabannya hukum sujud sahwi adalah sholat. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu kapan sujud sahwi dilakukan?
Sujud sahwi dapat dilakukan sebelum salam maupun sesudah salam tergantung sebab apa yang terjadi. Untuk menurut sebagian mazhab, menurut Imam Syafi'i, sujud sahwi lebih utama dilakukan sebelum salam apabila ada sunnah rakaat yang tertinggal seperti surat sahur awal. Mungkin itu Bapak jawaban dari kelompok kami. Oke, boleh selanjutnya Bapak. Jawabannya sujud sahwi adalah 2 kali sujud yang dilakukan untuk mengganti kekurangan atau kesalahan yang terjadi ketika melaksanakan sholat karena lupa. Yang kedua, apa hukum sujud sahwi? Hukum sujud sahwi adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Yang terakhir, kapan sujud sahwi dilakukan? Sujud sahwi dilakukan 2 kali sebelum salam atau sesudah salam sesuai keadaan yang terjadi saat sholat. Menurut pendapat Imam Madhab, menurut Imam Abu Hanifah, sujud sahwi dilakukan sesudah salam ketika seseorang mengalami kelupaan dalam sholat. Mungkin segitu jawaban dari kelompok Anda. Oke, kasih tepuk tangan juga. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya buat anak-anak sekalian. Dan alhamdulillah kalian juga sudah mengerti tentang pengertian dan juga kalian juga bisa menjawab terkait 3 pertanyaan dan juga mengetahui pendapat dari beberapa mazhab bisa kita tarik kesimpulan bahwa sujud sahwi ini bukan termasuk kepada rukun sholat, tapi sebagai pengganti dari ketika kita sedang melaksanakan sholat ataupun ketika kita lupa melakukan salah satu sunnah rakaat dan juga ragu dalam melaksanakan sholat seperti itu. Dan untuk minggu depan Bapak minta buat kalian membuat tugas rangkuman dari materi yang tadi sudah Bapak sampaikan dan juga membuat mind mapping atau peta konsep kecil sekreatif mungkin, dan minggu depan kalian bawa ya. Dan untuk materi yang selanjutnya itu masih berhubungan tentang sujud, tetapi sujud yang kedua itu ada sujud syukur dan seperti itu. Mungkin itu saja yang akan Bapak sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Bapak tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.